selamat datang di podcast Satu Waktu bersama aku Kansana Hidayah. Di episode pertama dan juga terakhir hari ini kita bakalan bahas isu-isu seputar administrasi publik yang menarik dan juga asik. Halo juga semuanya, aku Intan Aulia Iksani bareng Hansa. Di sini kita bakal ngebahas topik yang sering banget muncul di kehidupan kita sehari-hari dan semua orang tuh pasti butuh akan hal itu. Nah, kita bakal bahas tentang uang. Ya, Intan. Tapi uang yang bakal kita bahas hari ini tuh bukan uang yang biasa kita pegang sehari-hari, tetapi kita bakal bahas uang negara. Dan gimana sih cara negara mengatur keuangannya? Jadi, kita bakalan bahas yang namanya public budgeting. Tapi kita gak cuma berdua aja nih bahasnya, kita bakalan bahas bareng sama narasumber yang akan sama-sama bahas tuntas isu dan juga masalah terkait perencanaan anggaran tentunya. Bener banget. Nah, udah hadir nih di sini dua teman kita, Faisa dan Randika sebagai narasumber. Halo, boleh saya hai dulu? Halo semuanya. Halo, aku Randika. Halo, aku Faisa. Kita berdua di sini sebagai narasumber. Oke, kita langsung masuk aja nih ke pembahasan. Tapi sebelum itu, biar pendengar kita juga gak bingung, kita mulai dulu nih dari dasar dulu nih. Kita harus tahu nih konsep dari public budgeting itu apa. Nah, Faisa, sebenarnya apa sih public budgeting itu? Oke, di sini aku akan jelasin secara simpel aja ya. Jadi, public budgeting itu sebenarnya adalah proses pemerintah dalam mengalokasikan anggaran, kemudian merencanakan, dan sampai menggunakan uang atau anggaran negara itu buat kepentingan masyarakat luas gitu. Jadi, sebenarnya public budgeting itu sendiri itu bukan cuma mengatur uangnya aja, tapi juga bagaimana pemerintah itu sendiri bertanggung jawab dan menentukan prioritas dalam penggunaan anggaran negara itu sendiri gitu. Paham. Berarti tuh kayak bikin rencana keuangan rumah tangga, tapi kalau yang ini versi negaranya ya? Betul banget. Tapi kalau public budgeting itu lebih kompleks dari perencanaan keuangan rumah tangga ya, Intan. Jadi kan kalau public budgeting ini lebih banyak melibatkan pihak gitu, kayak dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, kemudian juga DPR, dan mungkin juga masyarakat luas karena nantinya output dari anggaran itu kan nanti bakalan disalurkan buat masyarakat luas gitu. Nah juga ini penting nih karena lewat anggaran ini suatu kebijakan publik tuh nantinya akan tetap berproses atau berjalan, sehingga nantinya setiap ada kebijakan tuh jadi tidak wacana doang, jadi terus kita tuh tahu apa kebijakan selanjutnya gitu. Oh gitu ya Dika, menarik banget sih. Jadi public budgeting itu bukan cuma urusan teknis soal keuangan aja ya berarti, tapi juga soal politis juga. Betul banget. Nah, di sini tuh public budgeting biasanya sering disebut sebagai dokumen politik sekaligus juga sebagai moral gitu. Karena nantinya kita akan tahu siapa yang akan menjadi prioritas utamanya dan siapa yang enggak begitu. Berarti intinya public budgeting itu tujuannya tuh biar uang negara nggak asal kepake keluar gitu ya. Jadi kepakainya dengan tepat. Iya, benar banget. Jadi tujuannya tuh biar ya pembangunan bisa berjalan dengan lancar, kemudian masyarakatnya juga bisa mendapatkan manfaat dan lebih sejahtera begitu, dan semuanya bisa lebih transparan juga gitu. Ya, tuh. Terus kalau kita lihat juga di sisi kebijakannya tuh, budgeting ini tuh ngeliatin apa aja prioritas yang memang masyarakat butuhin gitu. Jadi kemana alokasi anggarannya tuh kita tahu. Jadi mungkin masyarakat pun tahu kemana nih anggaran-anggaran itu mau disalurkan. Apakah buat rakyat-rakyat kecil, ke infrastruktur, atau mungkin ke birokrasinya itu sendiri gitu. Oke, jadi cara pemerintah ngatur keuangan itu bisa kita lihat ya, kayak arah kebijakannya mau kemana, terus prioritasnya juga mau kemana, kayak gitu. Betul. Jadi istilahnya mungkin kita tuh tahu nih apa aja yang mungkin ada di keranjang belanjanya negara. Jadi kelihatan banget lah apa yang dibutuhin gitu. Nah, oke, lanjut nih ngomong-ngomong soal anggaran.
beberapa waktu yang lalu tuh sempet rame di media sosial tuh tentang pemangkasan dana transfer ke daerah. Katanya sih ini bisa ngaruh banget ke keuangan daerah. Nah, menurut kalian tuh bagaimana? Kalau dari aku sendiri, isu itu sebenarnya isu yang cukup besar dan penting juga ya, karena kan ternyata 93% kabupaten atau daerah yang ada di Indonesia itu masih sangat bergantung dengan anggaran atau dana yang berasal dari pemerintah pusat gitu. Jadi kalau misalkan dana atau anggaran itu dipangkas atau dipotong, ya daerah-daerah yang ada di Indonesia itu sangat kelimpungan gitu, dan mereka akan kebingungan pastinya gitu. Wah, berarti masih banyak banget nih daerah yang memang mereka tuh belum mandiri secara finansial kayak gitu ya. Betul, karena kan ya, idealnya itu daerah-daerah yang ada di Indonesia itu bisa mendapatkan atau bisa memperoleh sumber pendapatan daerah sendiri, bisa mulai kayak pajak ataupun retribusi daerah gitu. Tapi ya pada kenyataannya banyak sekali daerah-daerah yang PAD-nya itu masih terbilang sangat kecil. Jadi ya gimana lagi, mau gak mau harus bergantung dengan anggaran atau dana dari pemerintah pusat gitu. Bener banget tuh. Terus di sini tuh pasti kelihatan banget nih di mana daerah-daerahnya tuh mungkin belum kreatif atau belum mandiri, yang dimana kan kelihatan tuh desentralisasi fiskalnya tuh sistemnya tuh masih belum benar. Jadi daerah-daerahnya tuh ya masih ketergantungan sama anggaran dana pusat, yang jadinya tuh tiap-tiap daerahnya tuh nggak ada yang berkembang, atau mungkin berkembang tapi lambat. Jadi PR-nya tuh bukan cuma soal duitnya yang kurang, tapi juga tentang bagaimana sih cara mengelola dan bagaimana sistem itu gitu. Ya betul banget. Jadi mungkin solusinya tuh bukan pusat itu nambah anggaran dana, tapi lebih ke gimana daerah itu ngelola anggaran dananya tuh agar si daerah itu lebih maju dan lebih kreatif lagi. Jadi enggak ngebebanin pusat juga gitu. Oke, langsung aja nih kita lanjut ke hal yang emang paling sering jadi keluhan di masyarakat ya, apalagi banyak banget rencana pemerintah, apalagi soal anggaran yang udah disusun rapi, udah jadi draft, ataupun kayak harusnya langsung kita bangun di lapangan, tapi pas nyatanya gitu, pas pelaksanaannya itu tidak sesuai dengan apa yang dianggarkan ataupun yang direncanakan. Nah, menurut kalian nih, perencanaan anggaran kita ini udah sesuai dengan harapan atau belum ya? Oke, kalau dari aku sendiri ya, kalau dari aku tuh sebetulnya merasa belum sepenuhnya ya, karena kan seperti yang kita tahu, mungkin dilihat dari dokumen-dokumen negara atau ya rencana yang udah dibangun sama negara gitu, itu kan udah terlihat keren gitu ya. Terus juga pemerintah juga udah nyusun target sedemikian rupa, udah kayak terlihat udah bagus lah ya, udah cocok gitu. Tapi ya pada pelaksanaannya masih sering kali mendapatkan hambatan, rintangan gitu. Kayak misalkan kita ambil contoh, ada anggaran buat perbaikan kualitas kesehatan gitu ya misalkan. Nah, tapi pada realisasinya itu tuh malah nggak sesuai sama yang udah direncanain, karena mungkin karena faktor kurangnya koordinasi mungkin, atau mungkin adanya data di lapangan yang kurang akurat gitu kan, itu bisa menghambat juga kan. Nah, mungkin seperti itu sih. Nah ya benar, sering banget tuh muncul di berita-berita tentang dana yang anggarannya itu udah turun, tapi proyeknya itu belum jalan-jalan ya, istilahnya mangkrak. Apa ya, ini mungkin ada istilahnya yang namanya tuh budget execution gap. Nah, yang dimana dari rencana yang memang sudah ditetapkan dari awal itu mungkin nggak sesuai harapan atau ekspektasi. Jadi mungkin ini lebih sering ya terjadi di Indonesia itu, karena mungkin tidak sesuai dengan harapan masyarakat, atau mungkin rencananya yang memang kurang baik atau memang kurang layak untuk diterapkan gitu. Ya, terus menurut kalian nih, dari pemerintah sendiri apakah udah ada langkah buat ngurangin gap yang tadi disebutin tuh sama Dika? Dari pemerintah sendiri ada sistem informasi yang namanya tuh SIPD. Jadi di mana di dalam sistem ini tuh masyarakat jadi tahu apa yang memang
pemerintah itu sudah rencanakan, sudah apa saja yang memang diprioritaskan. Jadi dengan adanya sistem informasi ini mungkin pemerintah itu akan lebih transparan dan lebih memberikan informasi untuk apa saja yang memang direncanakan ke depannya dari pemerintah untuk masyarakat gitu. Jadi masyarakat tahu mana yang memang layak atau tidak untuk proyeknya itu dilanjutkan atau tidak gitu. Nah, setuju. Kadang tuh perintah dari atas itu nggak nyambung sama realitanya yang ada di bawah. Jadi tuh partisipasi publik atau keterlibatan masyarakat menurut aku itu tuh penting banget di sini ya. Betul banget. Jadi pada intinya kuncinya itu kolaborasi ya gitu. Jadi pemerintahnya terbuka gitu sama masyarakat, kemudian masyarakatnya juga turut berpartisipasi aktif gitu. Terus juga seperti yang tadi udah dijelasin, data-data yang diperlukan di lapangan itu harus akurat gitu. Jadi nanti rencana yang seharusnya dilakukan atau ya direalisasikan gitu itu harus bisa sesuai atau sejalan dengan harapan kita gitu. Ya, benar. Selain itu juga mungkin dari pemerintah sendiri tuh emang harus punya niat dulu ya sebelumnya. Jadi nggak boleh yang namanya niatnya tuh setengah-setengah. Jadi yang nantinya kalau misalkan niatnya setengah-setengah, pemerintah itu nggak bakalan konsisten atau mungkin rencana atau progresnya itu nggak bakalan lanjut gitu. Iya, bener banget nih Kak. Dan ya dari percakapan kita tadi itu udah lumayan banyak banget ya yang kita bahas. Dimulai dari apa itu public budgeting, terus juga tadi ngebahas isu dana transfer ke daerah, sampai ke tantangan antara rencana dan juga realita di lapangan. Ya benar banget. Dan intinya sih public budgeting itu bukan cuma soal angka ya, tapi juga tentang bagaimana uang rakyat itu bisa balik ke rakyat lewat program-program yang tepat sasaran. Setuju Betul, banget ya, semoga aja lah ya nanti di Indonesia kedepannya daerah-daerahnya itu udah bisa lebih mandiri, terus juga bisa lebih transparan, dan biar pembangunannya itu bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan masyarakat dan bisa membuat masyarakat lebih sejahtera lagi. Tuh, masyarakat juga diharapkan lebih terbuka lah ya, lebih berpartisipasi juga dengan pemerintah agar mungkin nggak ada yang namanya miskom lagi sama pemerintah. Nantinya rencana-rencana yang memang udah direncanakan oleh pemerintah itu sejalan dengan apa yang dibutuhkan masyarakat. Iya, bener banget, setuju banget. Nah, itu dia percakapan yang emang udah dari tadi kita bahas ya soal public budgeting. Terima kasih ya kepada Dika dan juga Pak Isa yang udah sama-sama bahas tuntas nih soal permasalahan yang emang kita hadapi sehari-hari. Semoga apa yang kita bahas hari ini itu bisa jadi manfaat ya untuk teman-teman semua dan bisa memberikan dampak yang baik gitu. Nah, berakhir sudah nih percakapan hari ini, dan terima kasih ya buat kalian berdua sebagai narasumber, udah hebat banget, gila. Keren banget ya, Keren banget ya tadi pembahasannya dari Hmm. awal sampai akhir. Cukup sudah pembahasan kita hari ini. Terima kasih. Makasih. Terima kasih. Bye. Terima kasih sudah menonton. Dadah.